Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Halo. shalom. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngobrol ya, atau ngobrol Alkitab ya. Nah, gimana kabar saudara semua? Karena kemarin ini kita sudah melalui hari Pentakosta ya. Kalau saudara bertanya kepada kami sangat bersukacita sekali bisa mengalami Pengalaman indah roh ya. Pengalaman indah Jadi yang luar bagaimana biasa. Roh Kudus itu bekerja dalam diri kami pribadi lepas pribadi, dan saya yakin dan percaya Jemaat kami juga- semua yakin dan jemaat percaya juga ada. jemaat juga pasti mengalami Begitu. jamahan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Nah, kita akan sampai atau ini adalah sebuah episode di mana kita berbicara tentang Roh Kudus. Mungkin ini episode yang terakhir. Tapi bukan ngobrol terakhir ya saudara ya. Episode Akan terus. ada ngobrol-ngobrol lagi setelahnya. Nah, tetapi yang saya ingin tanyakan nih, atau saya ingin diskusikan dengan para pakar sekalian, kita Pakar akan terus kita baca. ya? Nggak pernah Kita akan baca dulu bersama-sama nih di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Saya akan bacakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat ini sebenarnya sudah pernah kita singgung beberapa kali ya. Bagaimana kalau misalnya Roh Kudus itu turun atas diri kita, maka kita bisa penuh kuasa untuk akhirnya menjadi saksi kepada banyak orang. Nah, mungkin beberapa dari antara jemaat ada yang bertanya-tanya, oh tapi kan saya udah menerima Roh Kudus nih, saya udah merasakan Roh Kudus, tapi kok saya masih takut gitu menginjili gitu. Kadang-kadang bingung gitu, mungkin mulai dari mana dan segala macam gitu. Mungkin saya nih orangnya nggak bisa menginjili secara verbal gitu, kayak langsung ngomong dan segala macam gitu. Mungkin dari antara para pakar sekalian, adakah yang punya pengalaman atau ini deh tips buat jemaat-jemaat yang ingin mereka ini. menyangka, mereka beranggapan bahwa itu tugas kita sebagai hamba-hamba Nah, Tuhan. bisa jadi. Jadi tidak ada memunculkan kesadaran diri untuk saya mau menjadi saksi nih. Nah, bisa jadi. Kita Mungkin bahas lagi. langkah awalnya seperti apa? Mungkin ada yang mau memulai dari Langkah awal gimana ini maksudnya? langkah awal Langkah untuk kita bisa menjadi saksi gitu. Kan kita udah dapat Roh Kudus nih. Jemaat juga udah dapat Roh Kudus. Nah, mungkin ada yang masih merasa takut, ada yang masih merasa gimana ya caranya mulai menjadi saksi. Mungkin ada yang masih bingung gitu. Langkah awalnya Jadi tipsnya nih. langkah awal Ya, gitu ya. betul. Untuk menjadi saksi. Menjadi saksi ini loh. Menjadi saksi. Ya. Yang perlu saya tekankan, yang perlu kita ingatkan pada diri masing-masing, bahwa Roh Kudus itu ada pada setiap orang percaya, seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya. Artinya pada setiap orang kuasa itu ada. Nah, tadi kan ada Mika bilang kalau ada yang takut bagaimana? Ketakutan itu pasti akan timbul pada setiap orang ketika dia tidak menyerahkan dirinya kepada kuasa Roh Kudus. Sehingga ketakutan itu datang pada, ya artinya pengalaman masa lalu ya, dan juga ya banyak hal lah dari faktor-faktor luar yang membuat dia menjadi takut. Tapi itu adalah sebetulnya kan daging ya, itu intimidasi setan lah, karena menurut saya takut itu pasti dari setan. Karena Tuhan itu mengadukan roh keberanian kan. Nah itu, saya sendiri dulu itu bukan seorang yang ingin menginjili sebetulnya. Saya sekolah bukan untuk Alkitab ya kan. Saya dulu jurusan elektro, kemudian saya ngambil yang S2-nya yang bisnis. Jadi nggak pernah terpikirkan ya. Dan bahkan kalau waktu S2 tadi saya bercerita, waktu S2 tuh justru ada hal yang paling nggak mengerikan bagi saya, karena kan kalau waktu di sana di Amerika itu untuk S2 tuh lebih banyak tugas ya, begitu bikin case, begitu presentasi. Nah, presentasi di depan orang itu membuat saya selalu gemeteran, Stres, apalagi dalam bahasa Inggris ya. Nah, itulah yang membuat. Nah, tetapi tadi saya yang menjadi keyword buat saya adalah itu tugas. Tugas dari Tuhan. Kalau sudah ada Roh Kudus, menjadi saksi. Artinya mau tidak mau, ya kan? Suka tidak suka harus menjadi saksi. Bisa tidak bisa harus juga ngomong gitu kan. Nah, kalau nggak bisa ngomong gimana?
Loh, kita percaya dong adanya Roh Kudus, Ya. ya kan dia itu yang memampukan kita untuk bisa berbicara. Nah, itu yang saya alami selama ini. Mungkin ada dari Pak Steven, dari Bu Gembala yang lainnya. Ya, kalau menurut saya begini ya. Tentunya kan kita kalau bicara ini juga berangkat dari pengalaman pribadi kita Betul. juga ya. Nah, sebetulnya kalau bicara tentang tips bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Kalau bilang menjadi saksi itu saya pikir luas ya. Luas. Sikap bisa menjadi saksi dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada kita memberitakan Injil kepada Kabar orang baik, lain, kabar baik. Pemberitaan Kita- kabar baik. Kita ketemu seseorang di jalan, kemudian kita mulai menceritakan tentang Yesus, ya kan? Nah, ada plus minusnya tentunya ya. Ya. Minusnya itu yang tadi Pak Daniel sudah menjelaskan. Rata-rata orang itu pasti grogi kalau dia mau bicara tentang Injil kepada orang lain. Contohnya misal paling sederhana gini aja. Kita misalkan ketemu orang belanja sesuatu di pinggir jalan atau naik Grab dan sebagainya kan gitu. Dia menjelaskan aja identitas dia sebagai seorang Kristen itu banyak yang takut loh. Iya. Nggak mau mengakui. Betul. Kalau misalkan ketika ditanya gimana kehidupan Bapak gitu. Rata-rata orang cuma begini, ya baik. Tapi jarang mengucapkan kata-kata puji Tuhan baik. Nah, Itu kata itu aja orang udah grogi gitu loh. Kenapa? Ada sesuatu yang berkecamuk di dalam pikiran mereka. Itu menjadi kendala kenapa mereka tidak mau bicara. Apalagi melangkah lebih jauh lagi bicara tentang Yesus. Udah pasti itu masalah tremor lah orang gemetar. Nah, sekarang kita bicara tentang lalu bagaimana kita bisa memunculkan itu di dalam pribadi kita. Yang pertama tentunya landasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel. Kita percaya bahwa kita yang sudah menerima Kristus Yesus, yang sudah berdoa meminta supaya hidup kita dipenuhkan Roh Kudus, kita percaya kita dipenuhkan dong. Amin, amin. Ketika kita meminta dan kepada Tuhan Iya, kan, amin. kecuali nggak meminta itu beda lagi. Jadi ketika kita sudah minta Roh Kudus penuhi saya dan kita dipenuhkan Roh Kudus, modal pertama dan yang paling penting Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita sebetulnya keberanian untuk bisa memberitakan Injil. Nah, tinggal tergantung bagaimana sikap kita, bagaimana kita mau mendorong diri kita untuk mau memberitakan Injil kepada orang. Saya pikir selama kita tidak menyinggung hal-hal yang lain, kita hanya bicara Yesus juru selamat, nggak ada masalah. Ya, pengalaman Pak Pendeta Daniel mungkin sering ketemu orang, kemudian tiba-tiba bicara tentang Yesus dan sebagainya. Jadi tipsnya itu adalah apa? Yang pertama memang tentunya ya, paling tidak sedikitnya itu adalah kita juga harus tahu firman juga. betul. Ya. pasti. Ya, Itu harus tahu. Bagaimana dasarnya. kita bicara tentang Yesus kalau kita nggak tahu firman? Iya. Yang pengalaman yang paling sering dijumpai orang kan ketika ada pertanyaan orang, terus kita nggak tahu Ya. ayatnya di mana gitu. Ya, Nah jadi tidak mampu menjelaskan. emang itu landasan kita nggak harus menjadi seorang teolog dong, enggak. enggak. Tapi kita belajar firman Tuhan itu penting. Baca Alkitab, berdoa tadi Ibu Gembala sempat singgung. Baca Alkitab, berdoa, terus pelajari ayat-ayat mana yang sangat penting digunakan ketika kita memberitakan Injil tentang Yesus. Lalu kita eksekusi, jangan cuma ngomong doang. Betul. Jalankan tipsnya apa? Ya. Coba dulu. Ya, betul itu. Coba, kalau kamu nggak pernah mencoba dan melangkah, minimal di tetangga. Coba aja, pura-pura lagi beres-beres halaman, tiba-tiba ketemu di satu RT begitu kan, tetangga atau teman yang berbeda dengan kita bicara aja. Gitu. Kalau bicara tentang tips paling mujarab, nggak ada saya rasa. Karena Mungkin begini, pengalaman saya pribadi adalah ketika rasa takut itu ada, justru saya mengingat adanya roh kekuatan lain, yaitu Roh Kudus. Jadi Iya, itu. kita dalam pikiran kita itu di switch channelnya aja dari ketakutan bahwa saya punya kuasa, saya punya kuasa, saya Iya. punya kuasa. Dan itu adalah langkah pertama. Setelah itu nanti baru keluar semua. Dan biasanya pimpinan Roh Kudus itu bisanya kadang yang tanpa kita sadari itu bisa keluar. Dan yang terpenting adalah harus memberitakan bahwa Yesus itu adalah juru Ya selamat. itu goalnya, itu intinya, goalnya. ya. Tanpa kata-kata lain yang menjadi patokan saya adalah yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Dan itu kita sudah keluar,
kita biarkan Tuhan dengan Roh Kudus yang bekerja sama orang itu. Iya. Tetapi tugas kita sudah selesai. Ya itu kan? itu memang peranan Roh Kudus ya. Kita Ya. mungkin bisa gali lebih dalam sedikit di pembahasan berikut ini tentang Roh Kudus itu pasti akan memberikan kita kemampuan Betul. untuk kita bisa mengucapkan kata-kata itu. Walaupun kondisinya berbeda, nggak sama. Jurus Mika nggak bisa saya pakai. Iya. Nggak bisa saya pakai karena di waktu kita dipertemukan oleh Tuhan dengan seseorang, di waktu itu Roh Kudus berikan hikmat buat kita. Mulainya dari mana? Ngomongnya mulainya dari mana? Ya. Masalahnya satu, kitanya nggak mau mulai. Iya kan? Nah, Iya kan? dorongan itu yang saya rasakan itu mungkin kita bisa baca ya. Yang pertama adalah dari Matius 9. Matius 9 ayat yang ke-35 sampai 36. Ya. Mungkin Mika bisa baca. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, semakin saya berkeliling, ya, artinya memang kita ini kalau misalnya kita lihat dari ayat tadi bahwa kita memang harus keluar ya, kita keluar mengajar dan melakukan sesuatu, artinya kita harus menjadi dampak kepada orang-orang yang bisa kita temui ya. Tapi yang saya lihat di sini, kalau tanpa kita keluar, kita tidak bisa melihat orang-orang dan timbul belas kasihan. Nah, belas kasihan itulah yang mendorong mengapa saya harus memberitakan Injil. Iya. Ya kan? Iya, betul. Kita merasa kasihan dan dikatakan ini dia terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Artinya orang-orang yang belum percaya itu Iya. adalah orang-orang yang terlantar. Masih ada begitu banyak orang Masih yang banyak belum orang percaya. yang kita tergerak untuk kita harus memberitakan Injil. Iya. Kita harus memberitakan Injil. Karena mereka adalah orang yang terlantar yang tidak tahu gembalanya siapa, bukan kita gembalanya ya. Mungkin ibu gembala itu gembala gereja, tapi gembala yang sejati adalah Yesus Kristus. Ya, Gitu. artinya gini Bang, sedikit Bu ya, Ya. kita harus sadar bahwa memang ini tugas kita sebetulnya ya. Betul. Bukan hanya tugas Kita semua. ya, bukan hanya tugas dalam tanda petik hamba Tuhan, Pelayan gembala, pelayan Tuhan, tapi tugas buat kita semua. Saya kasih ayat aja ya, Boleh, boleh. biar Ya, biar betul. sekalian langsung Sekalian, gitu ya. betul. Di dalam Efesus pasal yang keempat, di situ kita akan belajar tentang pemberian karunia dari Tuhan kepada tiap-tiap orang. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Nah, mungkin Mungkin baca satu-satu aja Pak Daniel, Mika sama Ibu Gembala. Dari Pak Daniel aja dulu. Kenapa kok? Ini, Saya hilang. ini. 4 4 ayat 11. 11 ya. Oke, Efesus 4 ayatnya yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi saya lihat kalau ayat ini sebetulnya berbicara tentang karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. perlengkapan lah ya. Iya, diperlengkapi loh kita sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, sebetulnya persoalannya adalah pada kitanya. Masih ada begitu banyak orang yang kurang menyadari atau bahkan mungkin tidak menyadari bahwa dia itu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak harus di mimbar, di mana saja, Iya. ketemu dengan siapa, bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Sorry, jangan salah. Ada dalam satu keluarga ada orang-orang, ada satu anggota atau dua anggota keluarga yang memang belum banyak paham tentang firman Tuhan. Ya, bahkan acuh tak acuh dengan ibadah dan sebagainya. Itu masih di kalangan kita loh, masih di zonanya kita. Gimana kalau sudah keluar? Tetangga, lebih jauh lagi, ya kan? Seperti yang di Matius 28 ayat 19 kan? Ya. Ya, Menurut aku. enggak, yang di Kisah Rasul yang dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Oh, iya, sampai ke iya, bumi iya. kan. Jadi saya pikir munculkan kesadaran dalam diri kita, karena saya percaya kita semua ini sudah diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, diperlengkapi oleh karunia dan talenta. Itu
yang dari Om. Nah, mungkin dari Mamah nih, kan dari tadi Om Stefan dan Om Daniel sudah nih. Nah, bagaimana dengan Pakar gembala? selanjutnya gitu. Ibu gembala Bahkan. sendiri. Tapi gini, kalau saya sangat membedakan, sangat bisa membedakan antara ketika saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu kan saya belum percaya ya. Ketika saya percaya, itu saya sudah mendapat roh yang menghidupkan, Roh Kudus yang menghidupkan roh saya. Di situ saya belajar, saya bisa berdoa, saya bisa punya kasih untuk mengasihi Tuhan, lalu punya kerinduan untuk datang ibadah gitu ya. Tapi ada satu kali ketika saya memang bukan keinginan saya, tapi saya disuruh sama Tuhan jadi pengelola, terus akhirnya jadi gembala. Nah, sebenarnya itu perbedaannya jauh sekali. Waktu saya Tuhan kasih, saya sudah pernah khotbahkan, Tuhan kasih penglihatan untuk saya, Tuhan mau pakai saya. Terus ketika saya berdoa di persekutuan doa, ada ayat yang menguatkan saya, sudah saya ini juga saksikan. Tapi ada satu perkara yang saya merasa bahwa Tuhan, aku ini nggak sanggup gitu. Nah, kalau saya kembali ke ayat yang tadi Pak Stefan sampaikan di Efesus 4 itu kan di sini memberikan baik kepada rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di kita nih di dunia ini ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar ya. Ya itu jawatan aja ya, iya, kan mengarah itu. kepada jawatan gitu loh. Nah, saya tuh pada waktu itu tanya sama Tuhan, tapi Tuhan juga memberikan satu pengertian atau satu penggenapan dari hamba Tuhan yang lain untuk saya ini jadi gembala. Terus saya bilang, oh ya jadi gembala. Terus saya belum terlalu mendalami sekali pada waktu itu karena belum kuliah Alkitab juga, walaupun udah melayani kira-kira 20 tahun pada waktu itu gitu ya. Nah itu saya merasa bahwa jadi gembala. Terus udah gitu ya nggak apa-apa lah, jadi gembala kan ada pengkhotbah yang lain gitu, nggak usah saya pikir seperti waktu saya jadi arsitek kan nggak harus saya yang semua yang saya kerjakan, saya desain oke, tapi kan ada yang bisa jadi maksudnya sekretarisnya gitu. Ya kan dalam mengerjakannya gitu. Lalu saya pikir bisa begitu, tapi setelah saya sekolah Alkitab, ternyata gembala itu seperti Tuhan Yesus itu kerjanya hari-hari doa dan firman, doa dan firman. Saya ini nggak bisa bicara untuk di depan orang banyak. Tapi lagi bicara. Ya maksudnya nggak bisa bicara di depan orang banyak, artinya waktu boro-boro berkhotbah. Kenapa kok saya pilih jadi arsitek? Kalau arsitek itu nggak perlu banyak bicara, beda sama pengacara, beda sama orang jaksa dan sebagainya ya. Kalau arsitek tuh bawa gambar yang bicara. Kita cuma menjelaskan beberapa gitu. Tapi di sini tuh enggak, kamu harus khotbah. Gimana caranya Tuhan? Merasa diri nggak bisa. Nggak gitu bisa ya. lah. Tapi ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya butuh kuasa yang daripadamu, saya butuh kepenuhan Roh Kudus, saya perlu pertolonganmu. Karena pada satu kali saya diperhadapkan di gereja ini, nggak bisa lagi ngundang pengkhotbah tamu, terutama pada waktu awal-awal jadi gembala. Kenapa? Karena persembahannya terbatas, ya. Bukannya pengkhotbah tamu minta bayaran, bukan. Tapi kan kita sebagai gereja memberi tanda terima kasih, ya persembahan kasih, dan itu sangat sangat umum lah ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan seperti itu betul. Gitu. Lalu saya bilang ini domba-domba yang Tuhan Tuhan percayakan di sini aja banyak sekali yang mesti dibantu dalam hal kehidupannya. Nah, jadi Tuhan itu tunjukin betul bahwa saya harus khotbah gitu. Saya berdoa gitu. Terus udah gitu ada satu ayat yang saya menjadi kekuatan ya, yaitu dari Yeremia 1 ayat 7 sampai 9. Dari Om Stefan baca deh. Ya, ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Mika langsung aja ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengeluarkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku,
sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ini tuh saya bilang di ayat 6. Maka aku menjawab, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini waktu itu Yeremia ngomong gitu. Kalau saya merasa muda rohani, Iya, muda bukan rohani. muda umur ya. Iya. Umur sih nggak muda, tapi muda rohani. Saya bilang, Tuhan aku tuh nggak bisa bicara. Nah, itu kasus itu yang sering terjadi, Bu, yang muda rohani itu. Jadi merasa muda rohani, Iya. merasa saya baru jadi jemaat belum lama. Betul. Padahal sejak kita masuk pada panggilan Kristus menjadi anak Tuhan, Sudah harus dimulai. sudah sejak saat itu tanggung jawab kita untuk menjadi saksi gitu loh. Lanjut, Bu. Nah, ya saya kan merasa bahwa oke, saya udah melayani, tapi secara penggembalaan belum pernah sama sekali. Terus khotbah belum pernah sama sekali, gitu. Kalau misalnya saya ada misalnya mama saya, papa saya sampaikan kabar keselamatan, itu perorangan gitu. Lalu sekarang saya suruh jadi gembala, suruh bicara, suruh bersaksi melalui apa yang saya khotbahkan kan gitu ya. Saya bilang, Tuhan gimana caranya? Tapi setelah saya membaca ayat ini gitu ya, saya membaca ayat ini, jangan takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepas engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Nah, itu saya sangat merasakan ketika saya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan sendirilah yang menolong saya untuk saya berbicara. Tapi sebelumnya Tuhan tolong saya dalam saya mempersiapkan firman Tuhan. Nah, lalu di kali pertama saya mempersiapkan firman Tuhan, saya ingat sekali pada waktu itu tidak ada yang bisa khotbah, harus saya gitu kan. Waktu itu harus saya. Oke dah Tuhan, aku coba ya. Itu yang namanya mempersiapkan khotbah itu kan seminggu, karena keputusan harus saya karena si pendeta yang sudah dijadwalkan nggak bisa itu seminggu sebelumnya. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong saya khotbah apa ini Tuhan. Lalu saya harus gimana? Setiap hari saya berdoa. Lalu akhirnya tibalah saat saya berkhotbah. Itu kan kalau saya bikin khotbah itu saya takut nggak bisa ngomong, nanti ngeblank gue ngomong apa ya gitu. Jadi saya ngetik seperti kalau saya lagi pidato. Saya ngetik. Saya harus ngomong ini. Jadi nanti kalau misalnya lupa tinggal lihat alinea ini ngikutin gitu ya. Nah, itu saya ngetik dan sebagainya. Terus saya coba waktu saya khotbahkan itu memang 10 menit pertama tuh suara saya sampai gemeter. Sampai jemaat tuh bilang, Ibu tadi teh kenapa gemeter suara? Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Itu kepenuhan itu. Bukan, emang saya takut. Terus saya ingat Tuhan akan memampukan saya. Terus saya khotbah. Selesai khotbah orang bilang, Bu, saya terberkati dengan khotbah Ibu. Saya terberkati. Hah, beneran nih teh atau nyenengin aku? Masih tetap nggak percaya loh ya. Nah tapi setelah bohong gitu ya. Kebetulan di khotbah yang pertama itu ada yang ngerekam. Lalu saya dengar ulang rekaman saya tuh, saya dengar ulang. Hah, kok kamu bisa ngomong gini sih? Di situ saya sujud berdoa di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mau pakai saya dan saya mau melakukannya bersama dengan Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh menurut saya ya. Nah, itu Tuhan akan memampukan. Jadi menurut saya tips yang utama ketika kita mau memberitakan firman Tuhan bukan cuma tekad, tetapi adalah berdoa. Ketika berdoa, Tuhan itu bisa, kamu lihat nggak sih Mia? Itu jemaat nggak ada yang khotbahin. Nanti udah datang ke gereja terus dia mau ngapain? Mereka mau ngapain gitu? Kamu lihat nggak? Lagi saya sujud berdoa, saya itu merasakan sekali ada firman Tuhan di hati saya, diteguhkan oleh Tuhan. Kamu ini mau khotbah domba-dombaku yang engkau khotbahkan. Aku mau pakai kamu untuk berkhotbah untuk domba-dombaku, kata Tuhan. Memang betul. Jemaat ini bukan domba saya. Betul. Artinya saya hanya wakilnya Tuhan. Jemaat ini dombanya Tuhan. Ya. Tapi di dunia ini Tuhan sedang mempercayakan ke saya. Jadi itulah yang menurut saya menjadi satu kesaksian ya. Jadi satu di mana ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita merasa aku nggak bisa bersaksi, even itu melalui khotbah aku nggak bisa gitu. Tuhan, kata-kata, iya. Tuhan menolong untuk bisa itu. Dan ini firman Tuhannya, Tuhan akan menjamah,
Tuhan mengulurkan tangannya dan menyamar Menjamah mulutku. mulut. Yang tadi ayat 9. Iya, sebenarnya. Nah, saya percaya ini juga yang terjadi atas Pak Daniel. Iya. Tadi kan Pak Daniel menyampaikan bahwa aku nih, saya tuh mesti ngomong apa gitu Iya, ya, iya, iya. nggak bisa gitu. Tapi sekarang Pak Daniel pertama mendapat kepercayaan untuk menginjili. Dia bisa keluar, ketemu orang-orang yang belum kenal Betul. Tuhan. Nah, di sana timbul belas kasihan. Nah, terus bisa ngomong aja gitu. Kan nggak tahu juga gitu. Kalau Ya kondisi ini bisa dialami oleh kita semua Iya, saat iya. itu, dan pernah dialami oleh kita. Betul. Kita bahkan kita sendiri kadang-kadang mungkin ya ada pengalaman dari jemaat yang baru sadar belakangan, kok saya bisa ngomong gitu ke orang ini, kok saya bisa bersaksi tentang hidup saya sehingga menguatkan dia dan membuat dia mengenal Kristus. Kok bisa ya? Baru sadar belakang. Itulah pekerjaan dari Roh Kudus. Iya. Kalau aku tadi ngelihat sharingnya Mama gitu ya, sebenarnya menarik ya, karena Mama tadi sempat ngomong kalau dia pernah menginjili ke engkong dan emak, berarti Iya, kalau aku iya. manggilnya engkong dan Iya, emak iya, kan. iya. Padahal udah pernah modal menginjili tuh. Nah, saudara tuh, Mama tuh baru pertama kali loh masuk ke dalam ranah kekristenan, tapi dia sudah bisa, Kok bisa menjadi gitu, saksi sebenarnya buat orang tuanya Iya, begitu. gitu, betul, Nah, betul. tapi memang kalau dalam hal berbicara di depan halayak ramai jemaat ya memang beda ya, Bisa memang beda sangat banget. berbeda. Iya, beda banget. Tapi yang aku lihat tuh di sini adalah Roh Kudus itu bukan membuat kita tiba-tiba kita menjadi seperti Rasul Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang nggak takut gitu. Iya, Ya, iya. mungkin beberapa Bisa, orang ada, bisa, bisa. Roh Kudus bisa melakukan itu. Tetapi yang lebih penting adalah Roh Kudus itu memberikan kepada kita itu sebuah kemampuan untuk kita berbicara, bersaksi. Ya itu Nah, itu intinya. Tapi bukan nggak harus spektakuler 3.000 orang enggak gitu. Gini, persoalannya bukan pada jumlah orang Iya. yang Tuhan pakai kita untuk Betul. bicara, tapi persoalannya pada kita mau bicara kepada orang. Betul. Nah, soal kita dipakai seperti Petrus di 3.000 orang atau seperti Ibu Gembala 2 orang, itu kualitasnya sama. Sama, Karena betul. tujuannya cuma satu, memenangkan jiwa untuk Tuhan. Betul. Kita satu orang aja kita udah itu mengucap syukur banget loh. Aduh, Iya. benar. Saya pernah sedikit berkali-kali singgung ya. Saya baru satu kali loh, jujur ya. Baru satu kali sepanjang sejarah hidup membaptis orang. Yang saya baptis sendiri gitu. Tapi itu dari sebelah. Oh ya. Itu yang saya pernah cerita. Tiap malam dia datang minta belajar tentang firman Tuhan dan akhirnya sekeluarga itu menyerahkan diri. Bapak, ibu dan anak-anak. Semuanya. Tapi itu kesukaan yang luar Sukacita. biasa Tidak dalam bisa hidup saya, digantikan. bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Ya kan itu Ya, kan ya. dibilang kan, Iya, kan amin, pengalaman amin. Pak Daniel mungkin ketika dalam tanda petik berhasil memberitakan Injil dan orang itu menerima Kristus. Ada kebahagiaan yang tak bisa betul. dibayarkan Sangat, kan. Betul. iya. Itu dia. Nah, Bukan juga jumlahnya ya, tapi Nah, bisa itu gitu. kan tadi soal jumlah tuh. Satu lagi tuh intimidasi. Nah, tadi mungkin kalau di awal aku bilang ketakutan. Itu tuh intimidasi Betul, sebenarnya. Iya, betul. Intimidasi yang misalnya aduh, nanti gimana kalau saya tertolak? Tadi Pak Daniel udah Iya singgung kan? itu kan setan Aduh, mengintimidasi ya, itu kita. mengintimidasi terus. Apalagi sekarang dengan teknologi yang serba canggih tuh, kadang-kadang kita, aduh, kalau saya misalnya sharing tentang ayat apa gitu di story atau misalnya bikin konten firman Tuhan 1 menit atau gimana pun itu nanti ada haters. Wah, itu intimidasi Ada yang itu. nolak gitu ada ya. ada haters Ada yang mencela. Ya, bener. Itu tidak bisa dipungkiri karena zaman sekarang kita selalu menggunakan teknologi. Nah, misalnya kita pasang story apa gitu. Hatersnya mungkin nggak ngetik ke kita gitu. Tapi kita punya pikiran, wah ini nanti story saya di screenshot, digibahin kemana gitu. Tapi yang Tahu kan? Tahu gibah nggak? Iya. Nah kan? Digosipin. Nanti digosipin. Ini liatin Iya. dia pasangnya sok rohani banget padahal aku tahu dia tuh Iya. gimana. Nah, intimidasi Itu yang dari situ. mengintimidasi pikiran kita sendiri. Iya gitu betul, loh. itu tuh bertambah gitu loh dengan adanya teknologi gitu. Itu- Dan itu tuh kualami. Jadi pada waktu awal-awal mau menginjili itu kan di kampus harus menginjili kan, harus praktek ada penginjilan gitu. Aku kira penginjilan yang berhasil itu adalah penginjilan yang pokoknya sampai orang ini terima Yesus. Nah, enggak. Nah, aku tuh gitu Enggak. mikirnya waktu awal-awal. Jadi terintimidasinya, aduh saya nanti kalau ditolak gimana, saya gini gimana. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu tidak seperti itu. Tidak. Pada waktu aku menyampaikan firman Tuhan, pada waktu aku menyampaikan kenapa Tuhan Yesus itu sebagai jalan satu-satunya kepada Bapa, itu
memang dia tidak langsung menerima, Iya, tapi seneng gitu, happy. Karena kenapa? iya, iya. Karena kita memberitakan apa yang kita menganggap bahwa diri kita, bukan menganggap ya, kayak sudah masuk ke dalam menyelesaikan mandat dari Tuhan. Iya, Iya. iya. Jadi sudah mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Ya, persoalan hasilnya nanti persoalan Roh Roh Kudus. Kudus, Iya, kan betul. ada ayat yang Tuhan. bilang kan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan Dengan sia-sia. sia-sia. Mungkin proses dia bertobat belum di waktu Mika. Betul. Iya. Panjang, ada beberapa orang yang memberitakan Injil kepada dia lagi, baru dia memutuskan untuk bertobat. Ya, makanya Tapi ada- bibitnya udah betul. ditanam dari kamu. Makanya ada yang dikatakan ada yang menabur, ada yang menuai. Nah, masalah Nggak usah kita sudah jauh-jauh. menabur aja udah Ya, gitu. nggak usah jauh-jauh. Waktu itu kan dulu kita sekarang udah meninggal ya. Ada satu orang yang di gereja ini juga yang saya yang menyampaikan bahwa jalan satu-satunya ke surga itu hanya lewat Tuhan Yesus. Betul, betul. Nah, beberapa tahun dia itu terngiang-ngiang di dia, tapi dia belum menjawab. Nah, ketika dia terjadi sesuatu dalam kehidupannya dia merasa udah waktunya dia mau mati. Dia karena dia laki ya, dia telepon Pak Stefan. Nah, Pak saya ingat nggak Pak Ya, Stefan ya, ya? ya, ya, Pak ya, saya ya, mau ingat ini, saya mau terima Tuhan Yesus. Terus Pak Stefan langsung ke gereja. Waktu itu kan Obe di sini belum beriman gitu. Langsung ke gereja. Pak Stefan yang membimbing. Ya, minta dibimbing, Dia ya, yang betul. mengatakan dengan mulutnya dari hatinya Dia percaya bahwa dia Yesus. percaya Ya, Yesus, gitu. bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh iya, Iya, saya ingat jadi itu. bukan Ya, saya ya, loh. kan. Artinya gini ya, saya punya pemikiran begini. Kembali kepada peranan Roh Kudus itu ya, peranan yang luar biasa. Dia bekerja itu ganda, sekaligus memberikan keberanian kepada saya untuk memberitakan Injil, tapi juga menjamah orang yang diberitakan Iya, Injil. amin. Ya. Nah, Amin. hasilnya belum langsung hari itu nggak masalah, Iya. tapi pasti ada hasilnya. Betul. Nah, orang yang diceritakan ibu ini lama prosesnya. Diberitakan Injil tuh dengan dia akhirnya minta didoakan, kemudian percaya Yesus adalah Tuhan, itu lama. Lama. Tapi kan dari mana dia minta saya didoakan? Kan sudah punya landasan, dia mendengarkan hal itu tentang pemberitaan Injil itu. Jadi saya pikir nggak rugi lah buat kita untuk memberitakan Injil, justru menguntungkan. Iya. Jangan fokus kepada hasilnya. Ada orang hoream, malas. Apapun hasilnya sebetulnya kita tetap maju karena tadi betul kata Pak Stephen, merasa ada sukacita Iya, waktu orang berhasil, tapi tidak berhasil pun jangan membuat Iya, kecewa. iya. tetap Karena sukacita. itu Satu kali aja. ya, bukan- Tadi Mika udah bilang, Iya. saya senang banget ketika saya memberitakan Yesus adalah juru selamat. Orang itu bertobatnya belum tentu. Belum tentu. Tapi dia sudah merasakan. Karena saya berpikir tentang apa yang dikatakan Yeskiel. Kan Allah nuntut dia kan. Iya. Lalu dia bilang, Tuhan saya udah sampaikan kepada bangsa Israel. Betul, Ingat kan betul. ada ayat itu kan? Iya, iya. Yeskiel bergelut dengan Tuhan. Saya sudah bilang loh, mereka yang tidak mau bertobat, ada tanggung jawab yang dikerjakan oleh Yeskiel. Ada tanggung jawab kita untuk memberitakan. Kita baca dari Lukas Langsung ayat ya. Luar Lukas biasa. 24 ayat 47 ya. Lukas 24 ayat 47. Boleh Mika. 24 ayat 47. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kan? Harus disampaikan. harus disampaikan. Itu kata harus itu berarti kan suatu mandatory yang seperti itu, kamu tidak boleh atau kamu harus melakukan ini. Kalau tidak berarti dosa dong. Iya. Iya. Iya kan? Karena Tadi kita barusan dalam- aku pengen dalam nanya gitu, beritanya. kalau misalnya kita tidak melakukan dosa enggak sih gitu. Tadinya sebenarnya pernah mau Kalau nanya enggak gitu. itu artinya interpretasi itu setiap orang lah ya. Iya, Kalau iya. saya merasa bahwa itu menjadi suatu hal yang berdosa ya. Iya. Lain dengan misalnya membunuh pasti dosa atau berbohong pasti dosa. Tapi ini juga dimulai dengan Yerusalem, ini kembali yang ke kisah para rasul 1 ayat 1 ayat 8 ya. 8. Dimulai dari yang terdekat. Memang itu susah-susah gampang. Ya kan? Karena orang-orang dekat kita tuh tahu kelakuan Ya, kita, kita. busuknya kita gitu kan. Terus waktu kita ngomong, lu juga begini. Itu memang sangat sulit. Intimidasi. Tetapi itu intimidasi. Tetapi itulah menjadikannya juga sesuatu batu loncatan. Karena begini, misalnya kita dilihat orang sering ke gereja, tetapi waktu di kantor kita misalnya melakukan hal yang menjadi seorang korupsi, itu menjadi sangat Iya, ya, buruk lah. batu sandungan Iyalah, bagi batu sandungan. orang-orang Iya, ya kan. pasti. Nah, oleh karena itu mulai dari Yerusalem, mungkin ke setelah Keluarga. itu Yudea dan Samaria, artinya ya kalau misalnya perlu dengan antar etnis silakan atau antar provinsi. Kemudian ya
seluruh dunia ya. Tapi yang global. jelas adalah itu semua merupakan mandatori buat kita semua, Iya, iya. jemaat, para Mandatori. penonton. Iya, mandat dari Tuhan untuk kita bisa mengerjakan yaitu menjadi saksi, memberitakan kesaksian kabar baik Ya itu kepada banyak perintah orang. kan yang di Betul. Matius Perintah. itu kan perintah Betul. beritakanlah Injil. Amanat itu kan perintah. Iya, Perintah, iya, betul. Tidak perintah. menjalankan amanat berarti kan Tidak salah dong. Jadi kalau misalnya dari perbincangan kita bisa Tidak ada simpulkan- tujuan, saya potong, tidak ada tujuan kita menekan. Enggak. Kan bahasanya Ya, bilang kan benar. kita bahasa harus. Harus. Tapi memang Alkitab yang bilang. Alkitab Iya. yang bilang. Kita hanya memberikan Tetap satu harus, kesadaran ya Ah. bahwa perintah itu ya harus dilaksanakan. Iya. Iya. Nah. Dan pasti ada cara Tuhan untuk setiap orang untuk melakukan. untuk melakukan itu. Ya, oke. Yang jelas adalah saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus ini, ya saya yakin percaya semua kita dipenuhkan Roh Kudus, itu akan diberikan kemampuan Amin. untuk bisa bersaksi, memberitakan kabar baik, dan juga menjadi suatu hal yang menggelitik hati gitu ya. Kadang-kadang tuh itu tuh dorongan Roh Kudus juga. Kok saya udah diselamatkan tapi ada orang-orang lain yang masih belum menerima kabar keselamatan, saya tuh Mestinya kesadaran Iya, itu gitu. harus kita tumbuhkan di dalam hidup kita, kesadaran untuk tadi Pak Daniel bilang banyak orang yang calon binasa loh. Sedang menuju jadi kepada punya hati kebinasaan untuk orang-orang itu. aduh kok kasihan ya dia belum mendengar kabar Iya. keselamatan. Aduh saya harus bagaimana nih, saya harus menyampaikannya. Nah itu kesadaran itu, tapi itu langkah demi langkah lah ya. Iya, Jadi proses. tidak dipaksakan langsung wah kamu harus seperti para rasul, enggak juga gitu. Maksudnya ada cara masing-masing tadi ya, tadi dari Om Daniel tadi sudah dikatakan. Nah, inilah akhir dari sesi tentang Roh Kudus. Jadi saudara yang sudah menerima Roh Kudus, jangan lupa, jangan keep Roh Kudus itu buat sendiri, tapi berita itu dibagikan buat banyak orang. Jangan nikmatin gitu. sendiri Iya, berkat itu, jangan gitu. nikmatin sendiri berkat, tapi dibagikan buat banyak orang. Nah, next time kita akan berbicara tentang banyak hal kembali, banyak firman Tuhan yang bisa kita kupas, tetapi kami juga ingin mendengar komentar, mendengar saran dari masukan-masukan dari penonton sekalian semuanya. Jadi kolom komentar terbuka di bawah. Jadi tolong tuliskan komentar kira-kira kita Ya. next harus bahas apa Ya, nih Pak, bahas di dalam ini dong ngobrol. gitu. Pak, bahas ini dong. Saya belum mengerti ini apa ya, kita bahas. Nanti kita gitu. akan bahas di ngobrol yang akan datang. Kalau ngobrol ini memberkati saudara, jangan lupa klik like-nya, kemudian share ke teman-teman lain yang membutuhkan mendengarkan ngobrol kita kali ini. Kemudian subscribe dan nyalakan notification bell agar tidak ketinggalan video-video Ya, ngobrol selanjutnya. Kalau gitu acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.